memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Profil pelajar Pancasila yang dimunculkan pada materi hari ini, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. Dan yang ketiga, gotong royong. Capaian pembelajaran pada elemen akhlak ini bahwa kalian dapat memahami arti keragaman, lalu kalian bisa mengenal norma yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya kalian bisa percaya diri ketika mengungkapkan pendapat, serta kalian memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitar kalian. Selanjutnya, kalian bisa saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Selanjutnya, kalian dapat memunculkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat, ada gambar nih. Kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Nah, betul. Gambar ini menjelaskan tentang keragaman. Bisa kita lihat dari pakaian yang mereka pakai. Nah, apakah kalian pernah bertemu dengan orang yang berbeda suku dan bangsa? Oke, bertemu di mana? Nah, pasti kalian pernah bertemu ya, atau melihat baik di televisi atau di media sosial. Berbedanya dari hal apa, Bu? Banyak dan sangat terlihat ya. Dari postur tubuhnya, dari bahasa yang digunakan, terus dari karakter yang mereka munculkan. Wah, sangat berbeda ya. Terutama dari agama nih. Wah, sungguh terlihat ya, ada yang Islam agamanya, ada yang Kristen, ada yang Buddha, dan lain sebagainya. Luar biasa Indonesia. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Dari lagu Penduduk Indonesia karya Bang Haji Rhoma Irama, bahwa Indonesia ini memiliki banyak ragam suku bangsa. Hal ini menandakan akan banyaknya perbedaan yang terjadi. Tapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Perbedaan bukan menjadi alasan seseorang menjadi bermusuhan atau bertengkar. Namun dengan adanya perbedaan ini, perlu adanya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Siap untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain? Siap, Masya Allah. Anak solih dan solihah, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama menjelaskan bahwa adanya Maria dan Nadia yang sedang belajar bersama. Lalu di gambar kedua ada ibundanya Maria datang dan berkata, "Ayo nak, ini dimakan dan diminum dulu, masih hangat nih." Dan akhirnya Maria dan Nadia pun meminum dan memakan makanan yang telah disediakan oleh mamahnya Maria. Selanjutnya di gambar keempat, setelah Nadia dan Maria melakukan belajar bersama, Nadia akan pulang. Ternyata cuacanya hujan. Dan akhirnya Maria meminjamkan payungnya kepada Nadia. Dan Nadia pun berterima kasih dan insya Allah akan dikembalikan di sekolah nanti. Nah, pertanyaannya, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia? Padahal mereka itu bukan orang Islam.
Nah, sebab berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang, tidak memandang agamanya apa, jabatannya apa, warna kulitnya gimana, dan lain sebagainya. Jadi, mari kita berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Wah, Masya Allah, ada gambar lagi nih. Nah, kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Coba dijawab. Yaps, betul, yaitu saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Di dalam gambar terdapat dua orang anak. Yang pertama namanya Stephen, yang kedua dia bernama Ahmad. Nah, Stephen ini non-Islam, sedangkan Ahmad agamanya Islam. Nah, ketika itu azan sudah berkumandang, lalu Ahmad berkata kepada Stephen, "Itu sudah azan, aku izin sholat dulu ya." Nah, ketika Stephen, "Ya, silahkan sholat dulu, aku nunggu di sini ya." Masya Allah, luar biasa nih. Ahmad dan Stephen ini bisa dijadikan contoh. Coba, apakah kalian memiliki sahabat yang berbeda agama di sini? Oke, ada yang punya dan ada yang tidak. Nah, apakah boleh memiliki sahabat yang berbeda agama? Sangat boleh. Yang terpenting, kita bisa saling menghargai apa yang menjadi pilihannya. Tidak memaksa sahabat kita untuk beribadah sebagaimana yang kita lakukan. Pun sebaliknya gitu ya, kita harus mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Semangat! Yang dilarang oleh agama itu yang seperti apa? Yaitu ketika orang Islam mengikuti ibadah agama lain. Kenapa tidak boleh? Karena hal ini sudah berkaitan dengan keimanan atau keyakinan seseorang. Hal ini terdapat di dalam Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semuanya, semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara
agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Thank you for watching. See you next time.